Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dalam bahasan pentahelix dan perkenalkan, saya Mustafa Ayar dan Dan Mustiawan. seorang tokoh karismatik. Oh, Oke, jadi tadi di video sebelumnya kita bahas tentang pentahelix ya, yang unsurnya itu adalah A, B, G, C, AP, M. ABCGM ya, ABGCM. BGCM yang ya sudah banyak lah itu dibahas di jurnal-jurnal ilmiah, tinggal bagaimana kita mengkontekstualisasikannya ke dalam pemikiran desa, karena tentu ini akan jadi PR besar ya bagi kita yang secara diskusi, secara konsep mungkin sudah lebih dulu paham, tapi tantangannya adalah bagaimana mendaratkan ide ini ke level desa gitu. Nah, eh, sebelum ada ABCGM di desa, kira-kira unsur-unsur ini sebenarnya ada nggak sih di desa? Itu dulu yang paling penting. eh Unsur desa akademik ya orang pinter ya. Kita anggap dia orang terdidik di Bukan desa orang itu. pinter ini ya, Bukan dukun, bukan bukan. dukun. Iya. Bukan yang klenik, bukan mistik dia. Tapi ini orang logik ya. Dia punya kapasitas, dia punya keahlian, dan sebenarnya sebelum kita bicara tentang akademik sesungguhnya, kalau akademik di kampus ini saya lihat semakin kesini dia semakin administratif. Oke. Tapi kalau kita lihat yang otentik sebagai seorang akademik di tengah-tengah masyarakat itu adalah mereka yang punya karya dan menciptakan perubahan. Oke. Nah ini malah malah posisinya dia lebih lebih terhormat bagi saya. Dia menginspirasi, dia melakukan perubahan dan dia punya karya yang bisa ditujukan. Lalu personnya siapa di desa kalau ini? Bisa banyak karena kan dia sebagai seorang individu dulu. Oke. dan dan temanya kan bisa macam-macam. Kalau kita bicara pertanian misal, Oh, oke. eh, misal kalau di Yosomulyo ini ada Mbah Narno misal. Mbah Narno itu kalau secara sekolah dia hanya tamatan SD loh kalau nggak salah beliau, dan beliau mengaku itu dengan senang, dengan biasa aja. Tapi kemudian saya kalau mau menimbang pengetahuan beliau, wah itu udah kayak profesor. Iya. Mbah Narno ini dia, Pupuk ya. iya Ya. dia punya Keilmuannya di. pupuk organik, dia ngembangin apa apa namanya, mendorong bagaimana masyarakat bisa berdaya dengan P4 lestarinya itu. Nah, dengan kapasitas itu, tentu yang akan menjadi segmen gerakan beliau adalah petani dong, Iya. ya kan? Kemudian kalau kita melihat misal Mbak Surono Danu di Lampung, Iya. itu bagi saya juga akademik gitu, akademisi gitu, Iya. bagi saya loh. Tapi kalau kita mau berdebat di persoalan teknis apakah dia akademis atau tidak akademisi, bagi saya esensi dari seorang akademisi adalah memang dia punya keahlian. Iya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara basis gerakan maupun gagasan dan gerakan. Iya. Secara gagasan dia punya kapasitas bicara itu, secara gerakan memang dia punya kegiatan yang terus berkelanjutan. Nah, di desa kita cari itu. Iya. Kepala desa harus bisa menemukan orang itu gitu. Atau kemudian komunitas memang saya kira banyak lah. Di desa banyak orang-orang yang memang sukses, lalu memang dia ngerti kalau ngomong itu, lalu kemudian kita pakai keilmuannya dalam mengisi wadah yang disebut sebagai A tadi, akademisi. Gitu. Ya, kalau desa hari ini tidak mengidentifikasi unsur-unsur tersebut, itu apa bisa kita bilang sebagai alienasi gitu? Desa yang mengalienasikan unsur-unsur tadi. Eh kalau kalau disebut teralienasi mungkin kita 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 belum melihat itu kalau saya sih. Saya melihatnya kesadarannya apakah kalau dia memang keluar tidak tidak menyadari itu, dia teralienasi secara Oh, pengetahuan oke. dia. Tapi kalau kemudian dia sudah melihat itu ada, orang-orang ini ada nih unsur 5 ini yang disebut ahlinya ada, pengusaha sebenarnya juga ada, atau kemudian memang ada orang yang bisa akses, atau kan kemudian namanya desa kan sudah berjejaring pada struktur ya, struktur hierarki di atas, entah pemerintah, entah Iya. kemudian dia BUMN, entah kemudian dia bank, dan saya kira bank kan juga punya kepentingan terhadap perputaran uang desa. Nah itu nanti akan ketemu juga. Iya.
Ketika orang sudah bertemu dengan bank dan kemudian bank itu mulai menyadari ada kepentingan uang yang berputar di situ, ini kan pada akhirnya bukan bicara tentang kepentingan desa saja, tapi ini kan sudah simbiosis mutualisme. Iya. Misal kalau kita melihat perkembangan-perkembangan desa yang punya wisata itu, perusahaan masuk, iklan masuk, ya kan, bank masuk, kemudian dari pengusaha-pengusaha lokal juga punya kepentingan gitu. Tinggal bagaimana ini melihat apakah akan merugikan masyarakat atau hanya menguntungkan sepihak dari perusahaan atau kemudian ada win-win solution, ada kepentingan mereka berdua. Yang jelas dia tidak eksploitatif, tidak merusak alam mereka, itu juga perlu ditimbang. Gitu. Iya. Nah, kalau kajiannya kesadaran, kan tadi ya kita juga sempat bahas bahwa tantangan teman-teman yang ada di desa ini kan mengupayakan kesadarannya agak lebih sulit ya. Asli. Atau gini, di antara mana yang lebih praktis buat desa? Mengajak mereka untuk berimajinasi, artinya ngebangun kesadarannya dengan imajinasi, atau memberikan pilihan-pilihan yang paling masuk akal buat mereka. Kalau mereka sudah punya imajinasi kan tentu mereka harus punya gerakan. Itu yang membedakan gagasan seorang intelektual salon dengan intelektual organik. Ketika mereka hanya berimajinasi terus-menerus, oke, imajinasi itu pasti ada fasenya dia bosan dengan imajinasinya sendiri gitu. Tapi kalau kemudian mereka mulai mengerjakan hal-hal yang mungkin dikerjakan, buntu. Nah, ketika buntu itu kan dia mau mulai menyadari pentingnya kolaborasi. Yeah. Ketika muncul kata buntu tadi, suasana buntu tadi, semua orang akan menyadari iya ya, kita tuh harus bekerja sama. Kita tuh harus cari orang lain, entitas lain, struktur lain yang bisa ngebantu gagasan kita ini tumbuh. Tapi juga tidak kemudian kita mengandalkan entitas lain terus. Di sisi internal, kita tuh juga harus menguatkan basis pengetahuan kita. Maka kenapa sebenarnya kalau kita menyadari fase pentingnya pendidikan desa itu, pasti kita menemukan pentahelik. Iya. Kenapa? Kan ada tradisi berpikir, ada tradisi berimajinasi, ada tradisi berdiskusi, ada tumbuhnya pengetahuan. Nah setelah itu semua kan orang mulai melihat, oh iya ya, ketemulah heksahelik, ketemulah pentahelik desa, ketemulah gagasan-gagasan yang kita menyadari, wah ini penting ini. Yeah. Sama halnya kampus gitu. Apa iya kampus itu bisa berdiri sendiri? Sedangkan kampus itu butuh recognition. Perguruan tinggi ya yang isinya akademisi ini, termasuk mahasiswanya, kalau mereka butuh diakui, baik secara akreditasi, baik kemudian secara reputasi kerja mereka di tengah-tengah masyarakat, maka mereka menyadari, lah saya butuh masyarakat. Yeah. Kalau kemudian mereka menyangka bahwa dengan kampus sendiri mereka bisa lakukan perubahan, salah besar. Yeah. Orang besar itu membesarkan orang lain. Gitu. Kalau kampus akan jadi kampus besar, maka dia harus punya daya dorong di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak harus asik, dia tidak akan asik dengan dirinya sendiri. Yang akhirnya jadi kemungkaran akademik dia. Yeah. Ya kan dia bisa jadi bikin dosa-dosa akademik gitu. Terus di sisi lain, perusahaan itu mereka tuh kan punya kepentingan CSR ya, punya kewajiban CSR ya. Kalau CSR-nya kemudian setiap tahun dituntut dikeluarkan tapi kemudian secara dampaknya dia tidak memberikan dampak, malah terjadi sebuah marketing terselubung. Itu kan yang terjadi yang dikritik oleh Milton Friedman tentang bagaimana corporate social responsibility itu ternyata seperti jubah saja, seperti gincu saja, atau seperti dalih bahwa dia peduli terhadap ekosistem di masyarakat. Pada dasarnya mereka tuh di balik itu ada branding terselubung. Dan itu banyak dikritik itu. Dan oke, tapi kita cari jalan tengah tadi. Kita tidak ingin mengatakan bahwa perusahaan itu nggak penting. Penting juga. Di satu sisi penting juga CSR. Buktinya ini Pegadaian ngasih televisi ini penting. Tapi kan kita tidak minta. Mereka datang karena melihat gerakan kita, melihat reputasi kita, bukan kemudian kita
sibuk mikirin proposal kemana-mana, tapi kemudian kita lupa bahwa internal kita ini butuh penguatan yang kontinu. Nah, desa ada problem di mana kita sudah bahas di video sebelumnya, desa itu kurang memperhatikan pengetahuan. Padahal yang mahal itu pengetahuan. Iya. Mereka tuh melihat bagaimana siklus diskusi, siklus untuk melihat pengetahuan itu harus digali terus-menerus, itu sesuatu yang masih diremehkan. Dan ini dalam tanda kutip ya, bukan pengetahuan versinya perguruan tinggi, Bukan. yang pengetahuan mainstream. Pengetahuan yang artinya untuk kebutuhan gerakan mereka. Dalam artian gini, oke, saya sedang bicara tentang tanaman cabai. Nah, kita tidak bicara tanaman cabai pada orang yang tidak pernah nanam cabai dong. Betul. Kita bicara tanaman cabai dalam artian kita-kita yang terus nanam cabai ini. Iya. Nah, kepentingan yang kemudian kolaborasinya di mana? Kita butuh market nih. Kita butuh pasar. Dan yang bisa membuat tumbuhnya pasar ini bisnis, Iya. medsos. Iya. Ada ahli yang sudah membangun itu kemudian sampai kemudian panen bagus, kan kita juga butuh bisnis dan butuh medsos, butuh media untuk mempromosikan produk ini. Oh, kita butuh infrastruktur, jalan untuk membawa panenan ini ternyata jelek. Nah, kalau pemerintah melihat itu, mereka tuli ya, mereka tidak melihat itu sebagai sebuah kewajiban mereka. Itu bukan kebajikan loh, itu kewajiban mereka. Iya. Lah, apa arti penting pemerintah kalau mereka tidak bisa mendaya gunakan ini? Nah, Iya. sejak awal saya sampaikan pentahelik ini adalah satu kesetaraan. Satu posisi di mana kita egaliter. Tidak melihat masyarakat sebagai sebuah objek tadi, tapi kita melihat mereka sebagai subjek-subjek yang saling membutuhkan, dan saya yakin itu akan kuat. Nah, problem di desa, karena pentahelik kan juga bisa di kota, bisa di mana saja gitu. Nah, problem di desa itu adalah bagaimana orang menyadari pentahelik desa itu adalah bagian dari cara mereka mengidentifikasi apa yang mereka mau kembangkan dan bagaimana mereka melakukan bargaining position. Desa punya bargaining position di tengah-tengah pemerintah yang memang mungkin abai, di tengah lembaga bisnis yang belum tertarik masuk ke desanya. Di satu sisi ada problem SDM yang perlu dikembangkan. Di sisi lain bagaimana teknologi digital memang harus segera diadopsi secara kontinu. Kepala desa tidak perlulah banyak jabatan-jabatan Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, yang kemudian ada kaur ini, kaur itu gitu. Sekarang Pak RT semua yang direkrut itu sekarang dibikin standar, bisa main medsos. Iya. Gimana caranya punya target, setiap RT punya potensi masing-masing dan ini dipromosikan. Kan dibayar sekarang. Jadi Pak RT, jadi Pak RW itu dibayar kalau di desa itu, dan lumayan, bayarannya lumayan. Nah, uang 1 miliar tiap tahun itu jangan hanya habis hanya untuk urusan-urusan domestik mereka sendiri. Iya. Yang kemudian mereka digaji tapi kemudian tidak membangkitkan sebuah kesadaran kolektif, sehingga banyak sekarang yang terjadi kepala desa dibenci oleh warganya. Iya. Kenapa? Uang yang dikeluarkan negara dengan gaji mereka tiap bulan itu tidak sesuai atau enggak cocok lah. Iya. Enggak balik modal kalau orang investasi. Kalau ini sebagai lembaga bisnis, saya bayar Anda sebulan sekian sampai setahun, dihitung-hitung membayar perangkat desa sekian, kok yang dihasilkan keuntungannya nggak ada. Lah, kalau itu cara pandangnya lembaga bisnis, bangkrut. Iya. Negara ini bayar PNS males itu, kalau dihitung-hitung bangkrut negara ini. Nah, kita bicara tentang pentahelik ini bicara tentang kesepemahaman bahwa kita tuh butuh kolaborasi. Kita ini makhluk yang terbatas. Kita ini tidak bisa melakukan banyak hal. Kita bukan Superman. Kita ini super team. Nah, tantangan yang jelas sulit adalah saat kepala desanya sendiri sebagai aktor yang paling utama menjadi leader di dalam desa itu, dia harus mengerti ini. Iya. Makanya kalau saya ada sekolah-sekolah desa itu, yang paling saya senang adalah kepala desanya ikut sekolah desa. Supaya dia punya gambaran ini ya. Iya. Lagi-lagi saya yang dipilih, saya orang nomor satu di kampung ini, di desa ini. Kalau saya sendiri juga tidak punya imajinasi, tidak punya gerakan, digaji, akhirnya kan bikin mafsadat dia. Iya. Dia tidak bikin masalah, dia bikin mafsadat ya. Dia bikin kerusakan di desa itu. 6 tahun dia bikin kerusakan. Iya. Kerusakan ekosistem, kerusakan kegotong royongan, kerusakan imajinasi, kerusakan akhirnya generasi yang kemudian lost generation karena nggak peduli pada desanya.
Karena yang mahal dari sebuah ekosistem desa itu setelah pengetahuan kan SDM-nya. SDM. Kalau kemudian pengetahuan tidak pernah disampaikan, nggak ada tuh kepala desa yang nontonin film anak mudanya. Anak mudanya nonton film di tempat lain. Iya. Nggak ada tuh ngajak-ngajak ngopi, bikin-bikin tempat nongkrong, tempat main musik, tempat olahraga, main romen, main apa. Sehingga yang dibutuhkan di desa itu sebenarnya interaksi. Iya. Ketika terjadi interaksi kan kemudian terjadi diskusi. Ketika terjadi diskusi berarti kan ada imajinasi. Nah ini bagi saya banyak sekali sih desa. Kalau saya temuilah ratusan kepala desa yang tidak inspiratif gitu. Iya. Dan saya dengan optimisme tentang sekolah desa ini, saya ingin menyasar pikiran mereka dulu. Iya. Karena kalau pikirannya itu sampai kemudian dia memang melihat ini sebagai sesuatu yang penting, uang tuh bagi saya nanti lah. Uang dana desa bagi saya nanti lah. Iya. Bila perlu kita iuran. Nah itulah yang kemudian Pak Singgi waktu itu bicara tentang gotong royong tuh beda dengan kolaborasi. Di dalam kekuatan gotong royong, karena gotong royong itu adalah ekasilanya Pancasila. Jadi di dalam gotong royong ini ada sebuah value dan wisdom. Kalau kita bicara kolaborasi itu ada transaksi. Yeah. Seolah-olah semua harus dinilai dengan bisnis gitu loh. Yeah. Kolaborasi. Tapi kalau gotong royong ini nggak untung tuh nggak apa-apa. Tapi kita tuh menang secara value, secara nilai, secara wisdom, secara kebijaksanaan. Nah, Pancasila kan nggak hanya mengakomodir kapitalistik. Di dalam tubuh Pancasila ada sosialisme. Yeah. Nah, selama ini kita melihat dalam wacana pemberdayaan desa, kita ini sudah mengamalkan Pancasila dalam arti mensejahterakan masyarakat, keadilan sosial. Itu kan bagian dari cara kita melihat pembagian kapital. Yeah. Nah, kita akui hari ini Pancasila kita itu lebih pada kapitalisme, kemudian untung terus, eksploitatif, kepentingan elit, subordinasi, tidak mengakar pada kesejahteraan masyarakat dan alam, dan agitasi politik, agitasi dan propaganda, ya kan? Dan kemudian kita tidak mewariskan wisdom. Kita tidak memelihara value, tidak melahirkan value lagi. Padahal kalau kita mau bicara tentang, ada kekurangan nih kalau kita ngomong tentang kolaborasi, kayaknya bangsa kita memang cocok dengan gotong royong. Misal nih, Mas Aher korban, saya korban. Oke, kita gotong royong tuh. Kita gotong royong kan kita keluar duit. Ketika orang sama-sama keluar duit, dia merasa berkorban, dia sayang nggak dengan gerakan itu? Tapi kalau kemudian, pakai duit dana desa, udah dibangun, udah rugi, nggak apa-apa karena dia nggak ngerasa berkorban. Dia ngerasa pakai duit itu. Bahkan sekarang BUMDes dideklarasikan, ada struktur, bahkan digaji ada, nggak nguntungkan, terus aja sampai kepala desanya ini selesai. Ini apa bagi saya? Apa? Secara ekosistem bisnis dia udah nggak masuk. Gitu. Ya, saya jadi ngebayangin akhirnya kesimpulannya kayak gini. Kolaborasi itu kayak Pareto aja. Ya, dia nemuin mana persentase yang paling bisa ketemu di tengah gitu. 70-30 pun itu masih menguntungkan salah satu pihak atau ngerasa bahwa tidak dirugikan begitu banyak gitu kan. Kolaborasi tadi ya. Pareto. Sedangkan kalau gotong royong kan bahkan harus mengeluarkan lebih. Berarti energinya lebih gagah gotong royong apa kolaborasi? Kalau basisnya adalah kesadaran, pasti gotong royong. Gotong royong kan gitu. Seperti itu. Karena gini sih Mas, bahasa itu juga menentukan sikap. Kalau kita baca kenapa bangsa kita itu tidak melawan korupsi secara serius. Karena kata korupsi kan tidak diambil dari sanubari kosakata bangsa kita. Coba kalau komisi pemberantasan maling. Ya. Itu orang, itu tuh maling loh. Oh bupati yang itu tuh maling gitu. Ini enggak, dia pulang habis dari penjara masih bisa masih terhormat gitu. Karena saya ngelihat memang kosakata itu menentukan bagaimana kita bersikap. Ketika kata kolaborasi dengan kata gotong royong itu kemudian disalahpahami, yang terjadi adalah masyarakat desa juga gampang dengan istilah-istilah ini. Saya juga nggak tahu pentahelik ini gimana ya cara menyederhanakan dengan bahasa desa kan gitu. Oke. Ini juga penting.
Nah, ini saya punya filosofi bagus nih dari Plato, tapi kayaknya nanti ada di video yang ketiga ya. Bagus nih, cocok dengan bagaimana kita mendaratkan ide si pentahelik ini. Nama filosofinya dari Plato itu alegori manusia gua. Nanti kita akan cerita di video yang berikutnya. Oke. Terima kasih. Bayangin udah 20